Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fadli Eka di channel Speed Up Racing Team. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tips cara memporting blok Yamaha F1 ZR. Nah, bagi kalian pecinta Yamaha F1 ZR, bisa kalian jadikan video ini sebagai acuan atau referensi. Barangkali kalian akan melakukan porting polish pada blok Yamaha F1 ZR kalian. Oke, sebelum saya menjelaskan lebih jauh, saya akan menyapa para subscriber dan juga para viewer. Terima kasih banyak kalian selama ini sudah bergabung dengan kami dan mendukung kami. Dan bagi kalian yang baru menemukan channel kami, silakan tekan tombol subscribe untuk bergabung dengan kami. Dan jangan lupa juga untuk menyalakan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Baik, di sini di depan saya ini ada blok Yamaha F1 ZR, yang mana di sini bloknya sudah saya porting polish, namun belum saya lakukan finishing atau saya haluskan ya. Jadi kita belum haluskan, di sini masih agak kasar intinya. Nah, di sini kita akan jelaskan mengenai ukuran-ukuran untuk lubang exhaustnya, lubang bilasnya, dan juga lubang transfernya ya. Oke, perlu kalian simak di sini agar kalian benar-benar memahami untuk pengerjaan porting polish pada blok Yamaha F1 ZR ini. Oke, adapun beberapa yang perlu saya jelaskan untuk porting, tipe-tipe porting dan ukuran porting itu bergantung dengan pemakaian kalian ya. Jadi kalian akan pasang atau kalian akan lakukan porting untuk apa. Jadi untuk ukuran balap itu berbeda, untuk ukuran harian beda, untuk ukuran touring juga berbeda, gestrek, road race, dan lain-lainnya ya. Jadi kita akan jelaskan di sini untuk ukuran-ukurannya dan juga lebarnya berapa, tingginya berapa, dan yang perlu kalian lakukan portingannya di sebelah mana dan di titik-titiknya sebelah mana. Oke, bagi kalian yang penasaran jangan kemana-mana, tonton sampai selesai, dan jangan lupa jangan di skip agar tidak gagal paham dalam melakukan porting polish pada blok Yamaha F1 ZR ini. Oke, yang pertama kita akan bahas tentang lubang exhaustnya ya. Nah, di sini yang namanya lubang exhaust ya. Nah, lubang exhaustnya yang ini ya, itu lubang exhaust namanya. Nah, di sini untuk penggunaan portingannya ya, bisa kalian lihat. Karena ini untuk harian, jadi saya tidak terlalu ekstrim ya. Untuk ukuran berapa dari sini ke bibir bloknya, untuk harian sendiri, karena untuk standarnya ini adalah 33 ya, 33 mili, itu saya memakai 2928. Saya masih menggunakan angka segitu untuk harian ya, agar juga tidak terlalu banyak ubahan-ubahan yang terjadi di blok, di kop, dan juga di knalpot ya. Karena otomatis jika lubang exhaust ini semakin naik, bukan tidak mungkin di kop itu juga harus kita tingkatkan kompresinya. Jadi kita harus perlu penyesuaian yang namanya kompresi. Jadi harus kita tingkatkan kompresinya agar mengimbangi dari sudah naiknya lubang exhaust yang ada pada blok ini ya. Oke, untuk ukurannya yaitu 28, 29 itu masih lumrah lah untuk harian ya. Jadi bisa kalian lakukan pemertingan dengan angka segitu, dan juga bisa kalian di atas itu, atau bisa sampai 30, bisa 31 bisa. Jadi jangan terlalu banyak agar supaya tidak terlalu boros juga ya. Karena bukan tidak mungkin jika lubang exhaust ini sudah semakin naik, maka setelan pada spoiler, main jet, dan pilot jetnya juga akan ikut naik. Jadi seperti itu teman-teman.
Oke, yang kedua adalah kita lihat di lubang yang sebelah sini ya, lubang transfernya. Lihat ya di sini untuk lubang ini ya, karena ini untuk standarnya yaitu 41 ya, untuk standarnya 41. Jadi bisa kalian naikkan 1 mili lagi, atau bisa kalian haluskan saja, tidak apa-apa. Dengan angka 41 itu bisa tetap angka 41, dan di sini juga dihaluskan ya, di bagian dalam, di bagian sisi dalamnya sana ya. Oke, karena saya pakai flash ini terlalu silau ya, bisa agak jauh sedikit ya. Nah, di bagian dalamnya sana itu dihaluskan agar supaya aliran bahan bakar yang masuk itu lebih cepat ya. Terus yang kedua mengenai ini ya, sirip yang di tengah ini ya, pembatas antara yang kecil dan yang besar ini kalian harus dilancipkan ya, agar supaya tekanan bahan bakar yang masuk ke sini ya, yang masuk, yang dipompa ke sini itu biasnya tidak terlalu besar ya. Jadi untuk mengurangi bias atau pantulan tidak terlalu besar, kita harus bikin lancip seperti ini ya. Oke, bisa kita zoom dulu ya sedikit. Nah, bisa kalian lihat di sana. Di sana sudah saya lancipkan ya. Berikut juga di bagian ininya ya, sudah saya lancipkan. Oke, bisa kalian lihat. Nah, modelnya seperti ini ya. Nah, ini juga ya. Jadi sama untuk pengerjaannya ya, antara yang kanan dan kiri ya, sama. Untuk apa namanya, lubangnya yang kecil sama ya, di sana ya. Untuk yang ini, itu sama ukurannya dengan yang ini ya, yang besar, yang kecil, yang besar itu sama ukurannya. Jika kalian memakai angka 40 atau 41, kalian samakan tingginya ya. Dari sini ya, kita jelaskan lebih detail lagi ya. Dari sini ke bibir blok itu angkanya 41 atau 40, itu tidak masalah ya, dari sini ke sini. Oke. Terus yang sebelah kanan juga seperti itu ya. Jadi sama ukurannya ya, disamakan. Jadi kita sama ya untuk kortingnya, kanan kirinya juga sama. Bisa kalian lihat di sini. Jadi dibikin lancip, dibikin tajam agar supaya bias bahan bakar yang mau masuk ke ruang transfer atau lubang bilas ini biasnya biar tidak terlalu besar. Itu sebabnya kenapa saya bikin lancip pada sininya ya, pada sirip yang di dalamnya ini, dan juga di bagian sininya. Oke. Terus yang kedua di bagian lubang di paling atas ya. Ini. Nah, di sini juga saya bikin lancip ya, seperti ini ya, bisa kalian lihat ya. Nah, ini sangat tajam sekali ya. Oke. Untuk lubangnya, nah, bisa kalian lihat. Itu transfernya. Nah, untuk lubangnya di sini kita tidak perlu memperbesar ya. Tidak perlu memperbesar, cukup kita haluskan saja seperti ini ya. Ini cuma dihaluskan saja, karena ini masih belum ready atau belum finishing, jadi tampaknya seperti ini ya. Nah, jangan terlalu besar. Oke. Terus untuk ukuran lubangnya, lubang yang ini ya, jadi dibikin sama tingginya ya, dengan ini dibikin sama. Jadi kalau kalian dibikin standar pun juga nggak apa-apa ya, sebenarnya juga nggak apa-apa, cuma agar lebih bagus lagi dibikin sama tingginya, agar supaya piston pada saat mundur dan maju itu sama-sama sama ya posisinya lah, intinya biar sama dengan ini ya, seperti itu. Jadi agar supaya tidak ada pantulan bahan bakar atau apa namanya ya, bahan bakar yang mau masuk ke sini tuh biar lebih banyak lah, seperti itu. Agar supaya tenaga itu kan, kalau 2 tak kan memerlukan bahan bakar yang lebih
jika kalian ingin mendapatkan performa motor 2 tak kalian itu lebih bagus, seperti itu ya. Terus untuk lain-lainnya itu enggak ada. Nah, untuk di lubang sininya juga jangan terlalu besar ya, jangan terlalu besar. Dan untuk lebarnya sendiri untuk lubang exhaust ini ya, saya memakai angka 39. Saya memakai angka 39 ya. Jadi 39 itu 39 mili ya, berarti 3 cm 9 mili untuk harian. Dan untuk pemakaian road race-nya bisa kalian pakai 37, 38, dan bisa kurang dari itu ya, tergantung riset-riset pada mekanik kalian, atau mungkin kalian ingin belajar, jadi jangan terlalu jauh dari angka-angka itu ya, jangan terlalu jauh, karena bukan tidak mungkin jika lubang exhaust ini terlalu besar, maka nanti aliran bahan bakar bukannya kebakar malah masuk kesedot ke sini ya. Jadi seperti itu. Itu sebabnya kenapa lubang exhaust kita jangan terlalu besar, kita sesuaikan dengan pemakaian yang akan kita pakai untuk apa. Jadi seperti itu teman-teman. Dan juga bisa kalian ketahui di sini, perlu kalian ketahui, yaitu jika lubang exhaust terlalu besar tanpa kalian merubah knalpot, tanpa kalian merubah heatnya atau mempopas heatnya, tanpa penyesuaian kedua part tersebut, maka bukan tidak mungkin motor kalian akan lemot. Jadi seperti itu ya. Jadi itulah sebabnya saya jelaskan kenapa di sini lubang knalpot jangan terlalu besar. Jadi cari aman saja. Bisa kalian menggunakan angka 39, 38 atau tidak jauh dari itu. Intinya mau pakai 38,5, mau pakai 39,5, mau pakai 39 boleh, tergantung kalian mau pakainya untuk apa. Jadi seperti itu teman-teman. Terus untuk lain-lainnya itu enggak ada ya. Untuk lebarnya ini tidak ada perubahan ya, tidak ada perubahan. Cuma jika kalian memorting di bagian ini ya, di bagian lubang yang ini, jadi usahakan kalian arahkan ke atas atau arahkan ke lubang seperti ini ya, arahkan ke posisi paling atas agar supaya bahan bakar yang masuk ke sini tidak tersedot oleh lubang exhaust yang sudah membengkak atau lubang exhaust yang sudah besar. Jadi seperti itu teman-teman. Terus untuk saya pribadi, saya melakukan ubahan pada bloknya di bagian ininya ya. Saya bikin seperti ini agar supaya bahan bakar yang masuk melalui crankcase ya, agar tidak terhalang ya, karena untuk standarnya kan ini kan kotak kan ya, kotak, jadi dari sini ke sini itu kotak, jadi saya rasa itu menghalangi aliran bahan bakar yang mau masuk ke sini. Jadi itu sebabnya kenapa saya melakukan ubahan di bagian ininya, saya bikin seperti ini ya. Oke, seperti itu ya teman-teman. Mungkin sudah cukup jelas bagi teman-teman yang ingin melakukan ubahan pada blok Yamaha F1ZR. Jangan terlalu ekstrim dalam melakukan porting. Bisa kalian halus-haluskan saja, terus lubangnya diarahkan ke sebelah atas agar supaya tidak tersedot oleh lubang exhaust yang sudah membengkak atau sudah naik. Jadi seperti itu ya teman-teman. Bagi kalian yang mungkin belum jelas, bisa kalian komen di kolom komentar, bisa saya bantu untuk mengenai lubang ukuran lubang-lubangnya dan juga tingginya berapa. Jadi seperti itu. Oke, terima kasih. Mungkin seperti itu yang dapat saya bagikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Di sini kita tidak bermaksud untuk menggurui siapapun. Di sini kita hanya berbagi pengalaman. Barangkali apa yang kami tutorialkan di dalam video kami ini dapat membawa manfaat bagi adik-adik pemula yang mungkin baru belajar tentang cara perbaikan sepeda motor. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Salam otomotif.